Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Selamat datang di kelas kimia. Hayo, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ada yang bisa tebak? Ayo, siapa yang bisa tebak? Wah, ternyata kita hari ini belajar kesetimbangan kimia loh teman-teman. Asik banget nih materi kita, kesetimbangan kali. Ada di kehidupan sehari-hari. Ada dong yang bisa jelasin atau yang bisa memberi contoh tentang kesetimbangan? Pasti ada. Nah, sebelum pembelajarannya lebih jauh, teman-teman harus mengetahui apa aja kompetensi dasar yang akan harus kalian terima atau harus kalian capai. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan yang diterapkan dalam industri. Sedangkan yang kedua, menentukan hubungan kuantitatif antara bereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. Jadi, dalam belajar ini, teman-teman semangat semua ya! Nah, tadi kita telah membahas tentang kompetensi dasar. Jadi, kali ini yang dibahas adalah indikator pencapaian kompetensi. Sebenarnya, indikator ini merupakan turunan dari kompetensi dasar atau yang kita sering sebut KD. Berarti teman-teman di sini diajak untuk dapat menjelaskan, menyimpulkan, menghitung dari materi kesetimbangan kimia. Untuk itu tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Dari tadi ngomong aja, udah gak sabar nih belajar kesetimbangan, udah pengen ngebut aja ngeliat soal-soal di kesetimbangan. Oke. Nah, karena udah semua pengen banget nih tentang belajar kesetimbangan kimia, maka kita akan mempelajari mengenai konsep kesetimbangan. Gak mungkin dong kita belajar yang lebih jauh padahal konsepnya belum jadi. Sama aja pondasi kita akan runtuh. Nah, di sini pengertian dari kesetimbangan kimia adalah di mana reaksi kanan sama dengan reaksi kiri atau laju reaksi kanan sama dengan laju reaksi kiri serta konsentrasi reaktan dan produk tidak akan berubah seiring berjalannya waktu. Untuk itu, maka jadilah persamaan di mana kesetimbangan kimia itu terjadi, yaitu A ditambah B akan menghasilkan C ditambah D. Tolong diperhatikan dengan baik-baik tanda panah ya teman-teman, karena di kesetimbangan tanda panahnya itu ada ke kiri dan ke kanan, beda sama dengan laju reaksi, di mana tanda panah di dalam laju reaksi hanya mengarah ke kanan saja atau ke produk. Tetapi di kesetimbangan ini tanda panahnya ada dua, yaitu ke kanan dan ke kiri. Udah paham betul? Oke, kita perhatikan proses terjadinya korosi berikut. Biasanya, proses korosi terjadi pada besi. Besi beton akan ditekuk jika dipakai untuk bangunan. Akibat penekukan ini, ternyata struktur pada besi akan menjadi rusak. Nah, daerah penekukan ini terdapat beda potensial. Hal inilah yang akan mengakibatkan besi mudah korosi. Apabila besi yang terdapat beda potensial ini berada di tempat lembab, maka beda potensial ini akan terkoneksi oleh keberadaan air. Bagian potensi negatif sebagai anoda itu merupakan tempat terjadinya oksidasi, yaitu Fe menjadi Fe2 positif ditambah 2 elektron. Akibatnya besi akan terkikis. Bagian potensial positif atau katoda terjadi reaksi reduksi gas oksigen, yaitu O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron yang akan menghasilkan molekul-molekul air. Ion Fe2 positif yang terlarut akan teroksidasi lanjut oleh O2 sehingga menjadi Fe2O3, kemudian akan terhidrasi oleh air sehingga akan menghasilkan karat dan ion hidronium kembali. Karena hidronium inilah makanya perkaratan akan terus berlangsung hingga besi akan menjadi habis. Contoh yang kedua adalah minuman soda. Ada yang tahu kenapa minuman soda itu bergelembung? Nah, biasanya ternyata dalam minuman soda itu terlarut antara gas CO2 atau karbon dioksida dengan air atau H2O yang akan membentuk asam karbonat H2CO3.
Jadi sisanya itu akan menjadi gelembung-gelembung kecil di dinding botol. Nah, jika gelembung-gelembung kecil ini bersatu akan menghasilkan gelembung-gelembung besar, sehingga gelembung itu akan naik ke permukaan botol lalu berubah menjadi cairan kembali. Kalian tidak penasaran kenapa di minuman soda itu menggunakan gas CO2 bukan gas lain seperti O2? Nah, ini karena pada larutan CO2 akan menghasilkan rasa khas pada minuman soda. Nah, dari kedua contoh yang dijelaskan sebelumnya, maka hubungannya dengan kesetimbangan kimia itu adalah yaitu reaksi satu arah yang kita sebut sebagai irreversible dan reaksi bolak-balik atau reaksi reversible. Nah, teman-teman, ternyata korosi itu adalah reaksi irreversible. Ada yang tahu kenapa irreversible? Karena ciri-ciri dari irreversible, perhatikan ya teman-teman, dengarkan baik-baik. Ini sangat-sangat penting. Nah, ciri-cirinya ada yang pertama, reaksi ditulis dengan satu arah tanda panah atau hanya berlangsung sekali saja. Dan zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan ke zat semula, serta reaksi baru berhenti apabila salah satu atau reaktannya habis. Nah, besi yang udah berkarat nggak mungkin dong bisa menjadi besi yang bagus seperti yang di Panglong. Yang kedua adalah reaksi reversible. Kenapa air soda disebut sebagai reaksi reversible? Karena ciri-ciri yang pertama adalah reaksi reversible itu ditandai dengan dua anak panah yang berlawanan. Nah, jadi kesetimbangan kimia itu sebenarnya sering disebut sebagai reaksi reversible. Yang kedua adalah reaksinya berlangsung dua arah, yaitu arah kanan dan arah kiri. Yang ketiga, zat hasil reaksi dapat bereaksi zat mula-mula. Dan reaksi tidak dapat berhenti karena komponen zat tidak pernah habis. Di sini, air sodanya akan berubah menjadi gelembung dan kembali menjadi air kembali. Itulah yang dinamakan sebagai reaksi reversible. Selain besi dan air soda, ternyata dalam kimia ada yang namanya contoh reaksi reversible. Sebagai contoh yaitu N2 akan bereaksi dengan 3H2 dalam bentuk gas dan membentuk 2NH3 dalam bentuk gas. Oke, selanjutnya belajar apa lagi nih? Udah mantep aja nih materi kesetimbangan kimia yang kita peroleh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis kesetimbangan kimia berdasarkan wujud. Oke, wujud yaitu fasa. Kalau teman-teman dengar kata wujud, berarti teman-teman harus ingat kata fasa. Fasa itu ada 4, yaitu aqueous, liquid, solid, dan gas. Jadi, kalau dikatakan sebagai wujud, kita harus melihat reaksi kimianya itu berapa wujud atau berapa fasa yang bereaksi. Dan di sini kita akan belajar tentang kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Apa sih itu kesetimbangan heterogen? Nah, teman-teman, ternyata kesetimbangan heterogen itu adalah di mana suatu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat yang fasanya berbeda atau dua. Contohnya itu kesetimbangan antara zat padat dengan zat gas. Berarti ada zat padat atau wujud padat atau solid dan zat gas atau fasa gas. Dan untuk kesetimbangan homogen, namanya juga homogen. Homo berarti sama. Di sini kesetimbangan homogen adalah suatu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat atau fasa yang sama, berarti larutan yang sama akan bereaksi. Kesetimbangannya seperti larutan dengan larutan, gas dengan gas. Jadi ingat ya teman-teman, kalau homogen itu sama, heterogen itu berbeda. Ingat betul-betul. Sekarang makin penasaran gimana mencari tetapan kesetimbangan. Ayo bantu aku untuk mencari tetapan kesetimbangan. Masih semangat kan belajar kesetimbangan seperti aku? Ayo. Nah, kalau kita belajar tentang nilai tetapan kesetimbangan, jadi kita harus tahu apa itu hukum kesetimbangan. Nah, bunyi hukumnya ini ya teman-teman, dengar baik-baik karena ini sangat penting. Oke.
Bunyi hukumnya adalah hasil kali konsentrasi zat-zat produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan harga koefisien reaksinya adalah tetap pada temperatur tetap. Nah, seperti konsep keseimbangan tadi, maka setiap zat yang bereaksi akan memperoleh harga koefisien yang akan dipangkatkan untuk mencari nilai tetapan. Di nilai tetapan konsentrasi yang pertama kita bahas adalah Kc, di mana tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi yaitu zat yang berlaku hanya fasa larutan atau aqueous dan fasa gas atau G dilambangkan dengan G. Jadi teman-teman jangan lupa kalau keseimbangan berdasarkan konsentrasi hanya berfungsi pada fasa larutan dan fasa gas. Untuk fasa padat dan fasa liquid tidak disertakan dalam persamaan keseimbangan. Jadi hati-hati dalam mengerjakan soal. Biar nggak bingung-bingung banget, saya kasih contoh dalam menghitung Kc. Di sini ternyata ada reaksi FeHCO3 dua kali dalam bentuk solid menjadi FeO atau terurai menjadi FeO solid ditambah H2O gas ditambah 2CO2 gas. Maka Kc yang diperoleh adalah CO2 dipangkat 2 karena koefisiennya ada 2 dikali dengan H2O. Kenapa nggak ditulis atau dicatatkan FeHCO3 dua kali dan FeO? Karena berdasarkan penjelasan dari Kc hanya berlaku pada fasa larutan atau aqueous dan fasa gas. Di sini FeHCO3 dua kali ini berbentuk solid. Untuk itu, maka dalam penulisan Kc tidak dituliskan. Udah ngerti kan? Ada yang kurang jelas? Boleh bertanya-tanya dulu. Nilai tetapan yang kedua adalah tentang tekanan parsial atau sering disebut sebagai nilai Kp. Kp bukan Kc. Oke, teman-teman, di sini tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan parsial berlaku untuk zat-zat yang memiliki fase gas. Nah, tadi kalau Kc berlaku untuk larutan dan gas, tapi Kp hanya gas. Jadi teman-teman harus memperhatikan zat yang berlaku atau fasa yang dipakai untuk melihat nilai Kp atau Kc. Untuk itu, jadi tekanan Kp itu mencarinya adalah tekanan parsial C dipangkatkan dengan koefisien dikali dengan tekanan parsial D dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan tekanan parsial A dipangkatkan dengan koefisien dan dikali dengan tekanan parsial B dipangkatkan dengan koefisien. Teman-teman jangan salah, ini kita harus mencari nilai tekanan parsial dulu, baru mencari nilai tetapan keseimbangan parsial. Dan jangan lupa dipangkatkan dengan harga koefisien setiap zat yang bereaksi. Oke, sekarang apalagi yang kita pelajari? Masih semangat? Oke. Untuk memperdalam konsep kita tentang nilai Kp, maka di sini ada contoh yaitu N2 dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 dalam bentuk gas akan bereaksi menjadi 2NH3 dalam bentuk gas. Jadi diperolehlah nilai Kp-nya sama dengan tekanan parsial N2 dikali dengan tekanan parsial H2 dipangkat 3 karena nilai koefisien H2 adalah 3 akan dibagi menjadi tekanan parsial NH3 dipangkat 2. Nah, untuk itu jika diperoleh nilai atau diketahui nilai dari N2, H2, NH3, maka tekanan parsial suatu gas itu dirumuskan dengan jumlah mol zat tersebut dibagi dengan mol seluruh gas dan dikali tekanan total. Untuk itu teman-teman harus memperhatikan konsep demi konsep, jangan salah. Oke, saya percaya kalau teman-teman masih semangat untuk belajar yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Kalau kalian belajar tentang faktor-faktor, maka yang harus kalian ingat itu adalah asas Le-Chatelier. Di sini seorang ilmu atau ahli kimia dari Prancis bernama Henri Louis Le-Chatelier pada tahun 1863 sampai 1986
Dia berpendapat bahwa bila terdapat suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Nah, singkatnya begini, ya, yaitu reaksi sama dengan min aksi. Nah, cara sistem bereaksi adalah dengan melakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Menurut asas Le-Chatelier, dapat diramalkan arah pergeseran kesetimbangan dengan melihat faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhinya ada 4, yaitu pengaruh konsentrasi, pengaruh tekanan dan volume, pengaruh suhu, dan katalis. Untuk itu, mari kita lihat video berikut tentang praktikum di faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Baiklah teman-teman, biar kalian lebih tahu nih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, biar lebih jelas dan melekat di hati kalian. Si hati, udah bicara tentang hati. Oke, di sini ada disediakan video praktikum yaitu tentang faktor konsentrasi, suhu, tekanan dan volume, dan katalis. Di sini yang pertama dibahas tentang pengaruh konsentrasi. Nah, reaksinya dalam konsentrasi adalah Fe3 positif ditambah SCN- akan menghasilkan FeSCN2 positif dalam berwarna merah. Namun, jika ditambahkan dengan FeCl3 dalam keadaan berlebih, warnanya akan semakin pekat. Jadi, apa ya yang mempengaruhi warna tersebut? Nah, untuk pengaruh yang kedua adalah suhu. Suhu di sini kita menggunakan gas NO2. Gas NO2 yang berwarna orange jika dimasukkan ke air dingin, nah ternyata bening teman-teman. Tetapi kenapa ya? Ketika dimasukkan ke air panas, dia berubah menjadi warna orange kembali. Ada yang tahu nggak pengaruh tersebut? Oke. Nah, yang ketiga adalah tekanan dan volume. Di sini kita disediakan satu wadah yang berisi partikel yang berserak. Sedangkan untuk yang kedua adalah sebuah wadah yang diberi partikel tetapi diberi tekanan dari atas. Nah, semua partikel ini berkumpul ke dasar tabung tersebut. Jadi teman-teman, apa sih yang teman-teman tahu pengaruh tekanan dan terhadap volume pada tabung tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan semua, maka teman-teman akan mengerjakan lembar LKPD yang telah dibagikan. Teman-teman, ternyata materi kesetimbangan kimia telah habis dibahas, telah dibantai. Oke, saya percaya kalau kita itu betul-betul memahami tentang yang namanya kesetimbangan kimia. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke teman-teman, sampai jumpa.